Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, Imam Abu Hurairah, nama kecil beliau yakni Abdus Syam. Ia berasal dari Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka memanggil beliau dengan sebutan nama Abdurrahman, yang artinya hamba Allah yang Maha Pengasih. Imam Abu Hurairah merupakan seorang yang sangat penyayang terhadap binatang. Karena sayangnya terhadap binatang, ia sampai memiliki seekor kucing. Kucing itulah yang selalu menemani beliau saat ia sedang kesepian di tengah gembalanya. Suatu hari saat beliau pulang dari gembalanya, kucing kesayangannya diletakkan di atas sebatang pohon. Esoknya kucing itu diambil lagi sebagai temannya, dan kebiasaannya itu terus dilakukannya. Persahabatannya dengan seekor kucing pun diketahui oleh masyarakat sekitar. Akhirnya orang-orang memanggilnya Abu Hurairah, yang artinya bapak kucing. Namun ada cerita lain lagi tentang Abu Hurairah, yaitu ketika ia sedang berbincang dengan Rasul, kemudian tiba-tiba kucingnya meloncat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan Abu Hir. Itu sebagai panggilan halus Rasul kepada beliau setelah beliau mengetahui asal-usul julukan Abu Hurairah tersebut. Di kisah lain, Imam Abu Hurairah menerima seruan Islam dari Tufail bin Amr ad-Dausi, yaitu pemimpin kaum Daus. Tufail seorang penggemar syair, dan ia sendiri pandai menyusun syair yang indah. Ia datang ke Makkah untuk membuktikan berita yang telah tersebar luas. Ia mendengar ada seorang laki-laki yang setiap kata-kata yang diucapkannya sangat memukau dan menarik banyak orang yang mendengarkannya. Laki-laki yang dimaksud ialah Nabi Muhammad SAW. Awalnya kedatangan Tufail ke Makkah tidaklah dimengerti oleh ketua dan pemuka kaum Quraisy. Mereka justru menyambutnya dengan penghormatan dan pesta penyambutan yang meriah. Jadi ketua dan pemuka-pemuka kaum Quraisy masih belum mengetahui kedatangan Tufail ke Makkah. Hanyalah untuk mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya ke Yaman, Tufail berdakwah ke kalangan suku kaumnya. Ia berhasil mengislamkan beberapa orang kerabatnya, salah satunya yakni Imam Abu Hurairah. Kemudian sekitar 80 orang berangkat ke Madinah yang dipimpin langsung oleh Tufail bin Amr. Tentu saja Abu Hurairah tidak mau ketinggalan dalam rombongan ini. Dia sangat ingin berjumpa dan menatap wajah Rasulullah yang selama ini hanya ia dengar dari orang-orang saja. Keinginannya tumbuh atas hidayah Allah dari hatinya yang bersih. Sepanjang perjalanan, Imam Abu Hurairah terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun sesampainya, sayang keinginan awal untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus ditunda karena sejak saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjihad di Khaybar. Namun keinginan kuatnya tidak berhenti di situ. Imam Abu Hurairah tetap berusaha untuk dapat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kecintaan beliau kepada Allah dan Rasulnya pun mempertemukan beliau dengan Nabi. Pada saat itu pula beliau mengikrarkan taat setianya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan beliau kepada Nabi kian hari kian mendalam, dan kecintaan beliau semata-mata karena Allah Ta'ala, hingga keinginannya untuk terus berada di sisi Rasulullah, untuk mendengar sabda-sabda Rasulullah. Sebab itulah yang mana Abu Hurairah lebih banyak mengetahui perihal Nabi Muhammad SAW dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Padahal Imam Abu Hurairah hanya 4 tahun lebih hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Tak heran jika Abu Hurairah termasuk salah satu sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Di antara jumlah tersebut, 325 hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan 93 diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Sahabat muslim dan muslimah, itulah kisah dari Imam Abu Hurairah yang dijuluki Bapak Kucing, serta kemuliaan beliau, serta jasa-jasa beliau dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Semoga kisah kali ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.